Selamat pagi semuanya kepada seluruh yang hadir hari ini di acara Telekodina, Telekonseling, FK Unut, dan ID Denpasar. Dan untuk hari ini, ya sesuai dengan jadwal, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu dari bidang seksologi, ya. Jadi seputar masalah seksual maupun juga penanganannya. Nanti kita akan jelaskan di sini. Dan kemudian juga kita himbau di sini untuk mungkin seluruh yang menjalani isolasi mandiri maupun juga isolasi terpusat bisa hadir ya untuk mungkin bisa berbagi di sini, kemudian juga bisa berdiskusi dengan para ahli yang sudah hadir dan menemani kita hari ini. Dan untuk sesi kita kali ini akan dibawakan oleh ya guru kita semua ya. Jadi Profesor Dr. Alex Pangkahila ya, Magister Sains, spesialis andrologi konsultan. Beliau akan membawakan materi yang berjudul, baik saya akan share screen dulu sebelumnya, pelatihan fisik untuk mempertahankan kebugaran seksual. Nah, mungkin juga nanti akan disesuaikan dengan kondisi saat ini, ya. Jadi bagi yang rekan-rekan yang sedang menjalani isoter, tentu saja seperti itu. Nah, Prof, halo Prof. Ya. Oke, Prof, sudah siap, Prof? Ya, oke. Baik, Prof. Waktunya nanti mungkin kurang lebih sekitar 15 menit. Kita Boleh. bisa menyampaikan materi sebagai pengantar. Ya, kemudian setelah itu nanti mungkin kita akan diskusi hingga mungkin maksimal waktunya adalah di pukul 12 nanti. Silakan, Prof. Saya tampilkan slide-nya, Prof. Ya. Nah, ini latihan fisik itu perlu sekali. Tahun 1983 saya belajar medical sexologist di KUL Belgia. Kemudian ambil master andrologi di Belgia juga. Kemudian belajar pediometer, perfect flow muscle exercises di San Francisco. Nah, kemudian dokter saya adalah kebutuhan jasmani, latihan seksual dan otot dasar panggul meningkatkan potensi seksual. Ya, lanjut. Nah, dari sana baru saya tahu bahwa hubungannya erat sekali dengan faktor fisik juga ya. Nah, sekarang kalau lihat tadi penyebab kematian itu 64% karena pola hidup. Fisik 10%, psikis 25%, sosiokultural 5%, spiritual 50%. Nah, spiritual 50% ini kadang-kadang merusak fisik. Kenapa? Spiritual yang salah. Nah, oleh karena itu kalau spiritual belajar yang betul-betul sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah rasional, walaupun sudah ada kitab sucinya, tapi jangan sampai diterjemahkan secara langsung, ya. Kalau itu yang merusak fisik juga ya. Nah, bagaimana pengaruh pola hidup pada aktivitas fisik dan seksual? Ya lanjut. Ya lanjut Pak. Ya. Kesehatan adalah yang meliputi fisik, mental, sosial, dan secara utuh berada dalam kondisi baik dan bukan sekedar bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan serta produktif secara sosial dan ekonomi menurut WHO. Ya lanjut. Ya lanjut Pak. Sudah, Pak? Kebugaran fisik kemampuan optimal untuk melakukan tugas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan. Nah ini kalau orangnya bugar melakukan pekerjaan yang sehari-hari tapi tanpa lelah. Kalau lelah berarti dia tidak bugar. Oleh karena itu persyaratan sehat bugar tuh harus. Sampai sekarang sehat bugar dan anti penuaan. Lanjut. Nah, peranan hormon bagaimana? Lain nih. Hati-hati penggunaan hormon seringkali banyak dipergunakan di tempat-tempat gimnastik. Itu salah sekali merusak keseimbangan hormon. Ya lanjut. Aktivitas fisik, gerakan tubuh yang dilakukan secara sadar dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia. Fisiologisnya secara biologis, rasa aman dan damai, cintai, menyertai, dan memiliki harga diri. Aktualisasi dan berani. Kalau aktivitas fisiknya baik, ya. Lanjut. Ya, lanjut ya. Ada 4 kata kunci, ya, agar terdapat persamaan persepsi. Aktivitas fisik itu apa? Olahraga itu apa? Kebugaran apa? Kesehatan apa? Setiap aktivitas fisik belum tentu memang olahraga, tapi belum tentu olahraga untuk kebugaran atau kesehatan. Misalnya terlalu banyak mencangkul, overtraining nantinya. Olahragawan atau overtraining. Ya, lanjut. Nah, kalau ini jelas sudah tidak aktivitas fisiknya tidak sesuai dengan pola hidupnya. Ya, lanjut. Pola makannya juga. Oke. Nah, ini juga sudah bagaimana melakukan aktivitas fisik begini. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ya.
Olahraga serangkaian gerakan teratur dan terencana. Ya, harus direncanakan olahraga itu olahraga yang baik, ya. Lanjut. Olahraga sesuai dengan tujuan olahraga pendidikan, rekreasi, kebugaran, kesehatan, dan prestasi. Kita tidak bicara prestasi karena banyak olahraga prestasi itu mempercepat kematian. Lanjut. Kegemukan meningkat berbagai penyakit, kesusahan bernapas saat tidur, sakit jantung, sendi tulang, diabetes tipe 2, dan kanker. Lanjut. Terlalu banyak makan, kurang aktivitas fisik, genetik, gangguan hormon, obat-obatan, dan sakit jiwa penyebab kegemukan. Ya, lanjut. Bagaimana pengaruh olahraga terhadap hormon? Nah, ini. Tergantung kalau hormon berlebihan, maka kalau olahraga berlebihan hormonnya nanti turun, ya. Kalau kurang juga turun, harus seimbang. Lanjut. Olahraga pendidikan, olahraga permainan. Nah, kalau masalahnya guru-gurunya tidak tahu masalah olahraga sesuai dengan kaedah-kaedah ilmiah, nah sebenarnya olahraga pendidikan itu overtraining kadang-kadang. Ya, lanjut. Tidak ada macam-macam olahraga, ya. Olahraga rekreasi, ya. Rekreasi itu umumnya hanya untuk senang-senang gembira saja. Jadi biasanya jarang sekali yang overtraining karena tidak over. Lanjut. Olahraga kesehatan, nah ini yang penting, pencegahan dan pengobatan penyakit. Ini olahraga kesehatan itu penting sekali, ya. Dan karena olahraga kesehatan itu juga mempengaruhi kebugaran seksual. Lanjut. Olahraga kebugaran, kemampuan optimal melakukan tugas sehari-hari tanpa kelelahan. Ini untuk olahraga kebugaran. Ya, kebugaran. Ingat, ya. Lanjut. Olahraga prestasi ini yang sering olahraga prestasi itu sudah tidak memperhatikan kemampuan tubuh, ketidakseimbangan. Ini kita tidak anjurkan. Ya, lanjut. Nah, program pelatihan aerobik, anaerobik, otot-otot dasar panggul. Nah, ini harus dilakukan nih, program kebugaran seksual. Aerobik harus sesuai dengan FITT, frekuensi, intensitas, time, tipe latihan. Itu ada pedomannya. Anaerobik perlu juga karena sewaktu-waktu kita kalau tiba-tiba bergerak tiba-tiba kita tidak sesak napas karena kita biasa latihan anaerobik. Otot-otot dasar panggul, ini penting otot-otot dasar panggul ini, ya, untuk gerakan otot-otot dasar panggul untuk kebugaran seksual. Lanjut. Ya, fisikal frekuensinya berapa kali? Frekuensi minimum 3 kali per minggu, minimal 30 menit, tidak boleh lebih 6 jam per minggu. Nah, intensitasnya juga itu ada 20 dikurangi umur, kemudian kali 65 sampai 85%. Waktunya ingat tidak boleh lebih 6 jam per minggu. Tipe latihan sesuaikan dengan tubuh kita, tidak boleh overtraining dan tidak boleh overflexing. Ya, over retarding juga tidak boleh. Jadi ada gerakan-gerakan yang tidak boleh sebenarnya. Lanjut. Ya, oke. Keuntungan latihan kebugaran otot, pembentukan kebugaran otot perlu, untuk kebugaran otot perlu. Perut dan punggung bagian bawah. Pasal itu mempertahankan daya dan kekuatan tulang, mengoptimalkan fungsi tubuh ini. Keuntungan latihan kebugaran otot ada programnya. Lanjut. Bagaimana olahraga anti aging? Nah, ini sudah bisa anti aging. Lanjut. Ya. Kesimpulan, pelatihan kebugaran fisik penting untuk mengatur bentuk tubuh, keseimbangan hormon, dan anti penuaan. Nah, jadi keseimbangan tubuh dan anti penuaan dan juga untuk kebugaran seksual. Ya, lanjut. Pelatihan fisik harus berdasarkan FITT, harus tidak bisa tanpa FITT. Ya, lanjut. Saya kira cukup sekian. Nah, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Pram. Maaf. Ya, silakan. Oke, suara saya sudah terdengar, Prof? Kedengaran. Baik. Ya, terima kasih Prof. Alex. Ya, pengantarnya ya cukup menarik. Ya, kemudian juga waktunya juga sangat pas, Prof. 10 menit ya. Jadi tadi sudah membuka wawasan kita bagaimana pelatihan atau kebugaran ya yang baik untuk seksualitas kita, dan mungkin
juga banyak pembahasannya terkait dengan ya telekodina tersebut. Jadi fokusnya adalah pada isoter ya, jadi yang menjalani isolasi yang terpusat. Jadi silakan mungkin di sini bagi yang hadir ya, saya berikan kesempatan dahulu ya untuk mungkin bisa bertanya. Baik, ini ada dari Pak Hendrawan ya Prof ya. Kita langsung saja Prof ya. Jadi nanti diskusinya mungkin bisa lebih interaktif. Sebelumnya juga ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat ya. Nanti mungkin saya juga akan bacakan perlahan-lahan. Tapi sebelumnya saya akan fokuskan dulu ke yang hadir dulu, seperti itu. Baik Prof, ini dari Bapak Hendrawan. Ya, nah untuk selama isolasi Prof, ya isolasi baik itu yang terpusat maupun yang mandiri, mungkin seperti itu ya. Kalau sekarang mungkin di Bali fokusnya adalah terpusat. Apa yang bisa dilakukan Prof untuk olahraganya? Kemudian ini Pak Hendrawan ini masih merasa sesak juga, jadi masih merasa sesak sampai dengan hari kelima ini ya. Jadi mungkin sudah hari kelima menjalani isolasi yang terpusat. Mungkin bagaimana Prof kira-kira kiat-kiatnya kalau misalnya masih ada keluhan seperti itu, bagaimana kemudian pilihan olahraga ataupun pilihan latihan yang bisa dikerjakan apa saja? Oke, Pak Hendrawan, kalau boleh saya tanya, saturasi oksigennya berapa ya? Tidak ada informasi Prof. Oh, tidak ada informasi di sini. Mungkin Pak Hendrawan boleh, Prof? Pak, kalau ya, misalnya berkenan. Oh, ini 95, Prof. 95, itu cukup sudah tuh. Nadinya berapa? Untuk nadinya, Bapak Hendrawan? Mungkin apakah sempat menghitungnya? Oh, lupa, Prof. Ya. Begini, usahakan setiap bangun pagi, oximeter dipakai, kemudian nadinya dihitung. Kalau masih di atas 95 ke atas itu masih wajar. Dan latihan bernapas yang baik ya. Usahakan isap napas sedalam-dalamnya, hembuskan melalui mulut supaya lepasnya enak. Jadi usahakan itu. Dan kemudian nadinya kalau masih dalam batas-batas wajar, tidak terlalu ekstrim, tidak perlu nadi tinggi sekali atau rendah ya. Kemudian kalau pada saat berdiri sesak napas apa enggak Pak Hendrawan? Kalau pada saat berdiri bagaimana Bapak? Apakah masih merasa sesak? Naik tangga sesak bertambah, Prof. Oh ya, kalau gitu itu memang naik tangga dia sudah over tuh ya. Jadi kalau itu tidak boleh naik tangga dulu. Berarti di pernapasan masih ada kekurangan ya. Jadi sekarang kalau itu jadi aja di tempat tidur aja, gerakan-gerakan tangan saja dulu ya, jangan sampai sesak napas ya. Kalau gitu bangun jangan tiba-tiba ya, ingat ya. Usahakan kalau bangun itu miring ke kanan, jangan langsung tiba-tiba tegak itu berdirinya, miring ke kanan di tepi tempat tidur, baru bangunnya miring, pelan-pelan bangun miring. Kalau perlu ditahan oleh istri atau ada yang pegang, itu baru duduk, baru kalau mau berdiri. Tidak boleh tiba-tiba tegak jadi tidur langsung tegak, nggak boleh. Jadi miring ke kanan dulu, lepaskan kaki ke kanan, turunkan kaki di tepi tempat tidur, baru duduk. Setelah itu kalau tidak masalah baru boleh berdiri. Nah, jadi tetap bangun pagi pulsmeternya dipakai dan oximeter selalu dipakai. Saya aja naik sepeda ke pantai itu selalu pakai oximeter dan pulsmeter. Takut kelebihan karena saya sudah umur 77 tahun. Nggak boleh sampai melewati 220 dikurungi umur. Prof, kalau senam atau lari boleh nggak, Prof? Karena ini dia Bapak Hendrawan saat ini sedang isolasi di Haris Hotel, berdua sekamar dengan adiknya yang kebetulan juga mengalami COVID-19 juga. Begini, pada saat berdiri lihat saturasi oksigennya berapa. Kalau senam dulu lihat berapa, jangan sampai kurang di bawah 95. Selama bisa bertahan berarti ada keseimbangan antara narik napas dengan lepas napas. Kalau di bawah 95 jangan diterusin, itu sudah berat ya. Tetap pertahankan 95. Jadi pelan-pelan aja gerakannya kalau mau olahraga. Boleh.
ya, olahraga relaksasi, ya, kemudian jalan di tempat pelan-pelan, lihat aja, jangan sampai lewat 95. Atau di tempat Artinya tidur yang aja, silakan. artinya yang disarankan adalah olahraga yang relaksasi ya, Prof ya. Artinya Ya, seperti relaksasi. senam, seperti Ya, yoga, mungkin seperti itu ya, Prof ya. ya. Dan bisa kalau bisa di bawah sinar matahari ya, dari jam 8 sampai jam 10. Oke. Kalau untuk lari itu berarti tidak Jangan, jangan, jangan. jangan ya. Nggak boleh, karena lihat sesak napas tuh. Apalagi sesak napas, takut kalau lari langsung di bawah 95 oximeternya nanti. Itu Kalau sudah ini oksigennya kurang. disebutkan meditasi boleh ya, Prof ya. Meditasi boleh. Nah, tapi ingat ya, meditasi jangan sampai hiperfleksi, terlipat-lipat kaki itu. Jangan, itu nanti mengganggu aliran darah. Kalau bisa kaki lurus saja, atau seperti yoga tapi duduk aja di kursi atau duduk di tepi tempat tidur, tidak harus difleksi, dilipat-lipat, jangan, tidak boleh ya, karena aliran darahnya. Oke. Nah, ini Pak Hendrawan juga menyampaikan, Prof. Artinya sekarang juga mengalami kesulitan untuk tidur. Nah, kira-kira mungkin ada tips, Prof, untuk bisa memperbaiki lah, artinya pola tidur itu mungkin dari segi olahraganya ya, mungkin seperti itu ya, Prof ya. Nah, olahraganya tetap dilakukan tiap hari, boleh 30 menit, tidak usah langsung 30 menit pagi sore, 15 menit, tapi tetap jaga kondisi. Jadi saturasi oksigennya dan nadinya itu harus tetap dipertahankan. Tidak masalah. Jadi olahraganya seperti yoga pelan-pelan gitu, tapi yang jelas dilakukan. Lari sama sekali tidak boleh. Sudah. Umur berapa, Pak Hendrawan? Baik, Pak. Pak Hendrawan, umurnya berapa? Boleh diketahui? Mungkin umur dengan berat ya, Prof ya, berat atau tinggi badan ya, Prof ya, sekalian untuk Ya. mengetahui. Umurnya 51 tahun, Prof. Oh, masih 51 tahun. Ya. Tingginya berapa? Tinggi dengan berat, Pak, boleh diinformasikan. Beratnya 49 kilo, kemudian tingginya 165, Prof. Oh, masih kurus itu, tidak Iya. apa-apa. Ya, Baik. tapi tetap karena sudah umurnya di atas 30 tidak boleh lari. Nah, untuk selanjutnya tetap tidak boleh lari. Hanya boleh jalan aja. Jalan cepat, naik sepeda, berenang. Nanti kalau sudah baik, sudah sembuh. Berenang paling bagus memang. Karena semua otot bergerak, ya, dan tidak menunjang berat badan, jadi gerakan semua, ya. Iya. Tangan, kaki, burung juga ikut bergerak juga. Itu umur 30 memang tidak diperkenankan, Tidak Prof, boleh untuk lari, lari, tidak Prof. boleh. Tidak boleh Lari yang lari. maksudnya yang kompetitif ya, Prof ya. Kalau untuk lari sekedar misalnya di treadmill seperti itu, Prof. Nah, gini, kalau tiba jangan lari, jalan cepat saja, jogging. Kalau lari itu sudah over, untuk di atas 30 tahun. Nah, ini banyak orang tidak tahu, itu sudah dari lama sebetulnya sudah ahli fisiologi olahraga sudah mengatakan bahwa di atas 30 tahun itu kalau dilakukan lari itu jantung terlalu berat. Ya, oleh karena itu tetap naik sepeda, berenang, jalan cepat, saja sama aja anunya kegunaannya. Pada saat jalan cepat juga jantung naik juga. Tapi kalau jalan cepat tidak lari, beda nantinya kecepatan jantung gitu. Itu yang harus kita jaga. Kalau mati kelewatan nggak boleh. Oke, baik. Ya, ini Pak Hendrawan sudah menyampaikan sih, Prof. Jadi saat ini masih sedikit sesak, sudah hari kelima menjalani isolasi. Kemudian juga ya ini ada permohonan juga, Prof, bisa didoakan. Oh, ini di rumah ya. Kemudian Ya. pindah di hotel lagi 5 hari dan tinggal lagi 2 hari ya. Oke, tinggal lagi 2 hari untuk menjalani isolasi. Dan ini cara bernapasnya, ingat ya. Inspirasi yang dalam, pakai hidung, lepas pakai mulut. Tapi dalam, maksimum. Usahakan tiap bernapas begitu. Saya tiap bangun pagi selalu begitu. Dan melatih otot-otot pernapasan. Supaya biasa membesar. Ya. Iya. Oke. Oh ya, ingat sebelum usahakan kalau makan tuh jangan sampai lewat jam 8 malam. Karena kalau lewat jam 8 malam, usus capek kan. Masih bekerja, tidur tidak tenang nanti.
Paling 8, paling malam jam 8 lah. Sesudah itu supaya tidur tenang. Kemudian stres ini yang susah dihilangkan. Stres, kalau orang stres susah tidur memang. Itu masalahnya. Ya tinggal berdoa saja. Kemudian ingat yang lucu-lucu loh. Jangan ingat yang sedih-sedih. Ingat yang lucu-lucu. Kalau buka HP, buka yang lucu-lucu. Itu. Yang bisa ketawa sedikit ya. Iya. Ya, ini juga diinformasikan sama Pak Hendrawan. Beliau akan tinggal lagi 2 hari menjalani isolasi. Ya, minta doanya, Prof. Dan kemudian ini sudah kangen sama istrinya, Prof. Mungkin ada kaitannya juga ya. Karena habis isolasi, mungkin nanti bagaimana, Prof, untuk memulai kehidupan seksualnya, mungkin seperti itu. Gini, kalau pulang nanti paling enggak raba-raba ya lah dulu. Jangan hubungan seks, cium-cium dulu. Karena hubungan seks itu keluar tenaga loh. Apalagi posisinya lagi. Hanya jangan sampai posisi di atas ya. Tapi kalau saya bilang jangan dulu ya. Ada ciuman-ciuman aja, permainan permulaan saja. Karena begitu hubungan seks, begitu orgasme, itu denyut nadi bisa sampai 2 kali lipat saat maksimum itu. Pada saat orgasme itu. Pada posisinya lagi, posisi berdiri, posisi di atas. Tapi untung kurus ya, tidak masalah ya. Jadi ingat kalau itu ya aja permainan permulaan, bercumbu saja lah sementara ini. Iya. Kalau bisa jangan orgasme dipaksakan, nanti itu denyut nadinya naik sekali. Iya. Berdetak sekali, napas juga nanti sesak napas. Iya. Oke, jadi mungkin perlahan ya, Prof ya, step by step sampai nanti mungkin bisa melakukan aktivitas seksual sepenuhnya ya, seperti saat normal. Tubuh merasa fit, baru bisa. Ya? Oke. Dan satu juga mungkin ya Pak Hendrawan dipastikan ya kalau memang sudah negatif ya, ini katanya ada mau melanjutkan dengan pemeriksaan PCR pasca pulang nanti. Ya, jadi semoga nanti lekas sembuh, bisa beraktivitas kembali, sehat kembali, dan bisa bertemu dengan istri lagi ya. Tadi sudah bilang sudah kangennya luar biasa seperti itu. Istri cuma 1 kan? Iya, baik Prof. Ya, mungkin saya mengundang kembali. Jadi bagi di sini mungkin. Bram, nanti kalau Pak Hendrawan mau telepon saya, kasih nomor HP saya, ada apa-apa ya? Oke, baik Prof. Ya. Jadi nanti mungkin sambil mendengar penjelasan dari Prof, saya akan coba share di sini nanti di chat untuk nomor telepon yang bisa dihubungi, khususnya bisa menghubungi Prof Alex ya. Jadi kalau nanti bisa menanyakan lah banyak perihal terkait dengan kebugaran, kemudian latihan fisik, dan terutama juga tentang seksualitas pasca menjalani isolasi terpusat. Baik Prof, ini ada mungkin pertanyaan yang masuk juga dari tadi dari yang masuk dari informasi di awal. Ya, Prof, selama menjalani isolasi, apakah boleh melakukan hubungan seksual, Prof? Mungkin ada batasan-batasannya ketika menjalani isolasi, kondisi tubuh harus seperti apa, kemudian, nah mungkin juga kalau isolasi kan saya lihat banyak yang mengalami keluhan, misalnya kayak demam, sesak, seperti itu. Nah itu mungkin ada informasinya, Prof, untuk bisa melakukan aktivitas seksual ataupun juga hubungan seksual pada saat isolasi, menjalani isolasi. Silakan, Prof. Mungkin ada informasinya, Prof. Kalau tubuh masih tidak fit, sebaiknya jangan. Gagalnya lebih banyak. Kedua, nanti kalau isolasi, kalau sudah PCR negatif sudah aman, ya memang tidak masalah. Tapi kan tubuh kita kan belum fit. Sebaiknya kembalikan dulu supaya fit betul tubuh, baru nanti hubungan seks. Ya sebentar bercumbu lah dulu. Karena apalagi selama isolasi kan tidak pernah olahraga. Olahraganya mungkin cuma asal-asalan saja. Nah, tetap harus punya pulsmeter dan oximeter ya, karena itu seperti kitab sucinya orang-orang mandiri sekarang tuh. Pulsmeter dan oximeter. Yeah. Saya kemana-mana naik sepeda kemana berenang aja saya pakai oximeter, pulsmeter yang di arloji, karena takut nanti kelewatan nanti saat berenang gitu. Yeah. Sambil berenang saya selalu lihat itu. Yeah. Nah, jangan kita emosional. Oke, kalau rutin Prof untuk pemeriksaan pulse oximetry ini kapan sebaiknya Prof? Apakah baru bangun, kemudian sama bangun pagi? Iya. Bangun pagi itu kelihatan nanti. Caranya bangun salah apa kelihatan sana.
Bangun pagi pelan-pelan, saya katakan tubuh ke kanan dulu, turunkan kaki, baru berdiri pelan-pelan, langsung periksa oximeternya. Di sana kelihatan kalau cara bernapasnya salah apa tidak. Nah, kalau sana perbaiki dulu pernapasan kita, sudah itu baru berdiri. Nah, selama berdiri terus sudah pakai napas yang maksimal ya, inspirasinya maksimal, ekspirasinya juga maksimal, supaya paru-paru mengembang maksimal. Jadi banyak orang olahragawan itu kadang-kadang napasnya tidak bisa begitu. Napas pendek itu salah itu, oksigennya kurang nanti. Bagi cuma emosional aja ingin dapat prestasi, nah, itu salahnya ya. Jadi kalau bisa memang semua orang tuh punya oximeter dan pulsmeter itu. Nah sekarang saya sudah ada COVID ini baru orang sadar perlu beli alat ini. Iya. Ada yang murah kok 200.000 ada. Itu kalau tadi saya dengar Prof, ya ada yang menggunakan pulse oximetry di jam tangan ya Prof ya. Lebih akurat mana ya Prof dengan pulse oximetry yang memang true pulse oximetry yang artinya di jari itu seperti itu Prof. Yang lebih akurat yang mana ya Prof ya? Yang lebih paling akurat adalah yang diraba. Tapi diraba itu kadang-kadang juga susah kan. Kalau yang pulsmeter itu peka sekali dia, sudah bergerak, sudah terukur. Itu maksudnya yang di jari ya Prof ya? Ya, yang di jari ya Prof ya? Pulsnya yang diraba. Yang di jari. Oke. Dibandingkan menggunakan yang jam tangan atau gimana Prof? Itu peka sekali jam tangan. Kalau jam tangan tuh peka sekali ya. Jadi dari pergelangan tangan langsung ke jantung. Tidak bisa dibohongin sudah. Sensitif sekali. Baik Prof. Ya. Kemudian ini Prof, pertanyaan kalau begitu berarti selama isolasi tidak diperkenankan ya Prof ya untuk melakukan hubungan seksual ya Prof ya. Artinya sama sekali tidak diperkenankan ya Prof, tidak ada kondisi khusus ya. Ya, takut nanti penularan ya, kecuali sama-sama negatif tidak masalah. Tetapi kalau sama-sama positif Prof? Jangan pakai masker. Pakai masker Prof ya. Sebaiknya janganlah, masa mau hubungan seks saja lah, jangan ya. Nanti rusak kesehatan lagi ya. Selama itu kena harus kembali ke pemulihan dulu lah, fase pemulihan. Oke. Berarti tidak disarankan ya Prof ya. Artinya untuk melakukan aktivitas seksual selama menjalani isolasi ya. Seperti itu Prof ya. Karena begitu orgasme itu denyut nadinya meningkat hebat loh, ingatlah. Oke, baik Prof. Jangan sampai mati di atas punggung wanita. Atau sebaliknya Prof ya. Sebaliknya. Iya. Oke, baik ya. Jadi mungkin sebaiknya ya dilihat kembali kondisi yang bersangkutan ya. Jadi yang isoman ataupun isoter yang sedang menjalani isolasi, ya mungkin bisa dilihat kembali kondisinya. Kalau memang secara keluhan itu ringan ada atau mungkin sedang. Kemudian juga tadi sudah Prof. Alex menyampaikan ada parameter atau ada hitungan-hitungan yang bisa kita lihat, misalnya kondisi nadi, kemudian juga kondisi oximeter kita, ya, kondisi saturasi kita. Nah, kalau itu di bawah, mungkin di bawah 94 atau di bawah 95, kemudian nadi juga mungkin yang di atas 100-an ya Prof ya. Saya kurang tahu juga detailnya seperti itu. Nah, mungkin itu juga bisa menjadi warning sign ya, tanda untuk yang isoman atau isoter di sini, mungkin untuk aktivitas seksual bisa kita tunda dulu. Selain juga mungkin ya tetap sebenarnya dalam isolasi ini yang terfokus adalah untuk penyembuhan atau pengobatannya. Jadi kalau memang sudah kondisinya stabil, ya mulainya dengan perlahan-lahan. Tadi sudah disampaikan step-stepnya, ya mungkin kita fokuskan dulu untuk aktivitas yang romantis, misalnya seperti itu, berjumbu, kemudian nanti kalau misalnya sudah memungkinkan, ya sudah negatif, barulah melakukan aktivitas seksual. Oke, baik Prof, ini saya lanjutkan lagi, ada pertanyaan Prof. Jadi kalau misalnya, ini ada pertanyaan yang masuk Prof, baru saya mau memberikan pertanyaan yang di HP, ya, yang direct message, ini ternyata ada yang chat langsung Prof, dari Ngurah Bagus. Prof, bagaimana katanya Prof? Katanya vaksin bisa menyebabkan kemandulan ya Prof ya, atau gangguan reproduksi ya Prof. Apakah itu benar Prof? Itu isu sampai saat ini itu ada pendapat yang berbeda-beda.
Karena janganlah dihiraukan dulu. Yang penting sudah vaksin saja lebih baik daripada diproduksinya bagus tapi jiwanya mati. Jadi lebih baik vaksinnya dulu, jangan sampai dia tuh. Entah itu hoax atau tidak, tapi banyak beda-beda pendapat. Ya kadang-kadang laporan kasus yang tidak jelas ya. Ada gini, ada 1-2 orang jadinya ya kasus-kasus saja itu ya. Belum diyakini itu ya. Oke, Kayak jadi itu. sementara ini yang seperti itu kemungkinan besar adalah masih hoax ya, Prof ya. Ya Artinya masih tidak informasi jelas. atau laporan kasus yang belum bisa kita Ya, istilahnya tarik kesimpulannya secara baik ya. Jadi ya, untuk Bapak Ngurah ya, jadi jangan takut untuk melakukan vaksinasi ya. ya, Sejauh ini vaksinasi sudah cukup aman, memberikan efek yang baik terutama untuk daya tahan tubuh kita ya, tetapi bukan menghindari kita dari COVID ya. Kalau untuk menghindari diri dari COVID ya tentu saja menjalankan prokes ya, protokol kesehatan dengan 5M ya, seperti itu. Jadi dengan vaksinasi daya tahan tubuh kita lebih mumpuni dan otomatis nanti mungkin gejala atau keluhan yang ditimbulkan akibat infeksi COVID bisa terkendali dan tidak memberat, seperti itu. Oke, ya jadi seperti itu Pak Ngurah, jangan takut untuk melakukan vaksinasi sejauh ini seperti itu. Oke, baik, ini ada tambahan Prof, mungkin pertanyaan Prof. Nah, ini seringkali juga diinformasikan Prof, pasca terkena COVID, ya atau istilahnya long COVID, itu mengalami gangguan seksual ya Prof ya, seperti itu. ya Jadi bisa. apakah itu benar Prof? Seperti itu Prof? Ya ada beberapa pasien saya begitu. Pertama karena stres ya, trauma. Kedua memang daya tahan tubuhnya masih menurun. Jadi ketiga tidak fit. Yang terutama yang tidak fit ini. Yang paling utama jangan masalah seksnya dipikirkan. Kembalikan pola hidup kita, pola olahraga segala macam untuk mengembalikan itu, mengembalikan physical fitness kita, kebugaran fisik kita. Kalau sudah itu fisik kita sudah baik, kembali seperti semula, sudah seksnya akan kembali juga, tidak masalah, ya. Tapi memang kadang-kadang ada beberapa penelitian mengatakan bahwa ada gangguan hormon terganggu. Bukan itu aja, semua organ tubuh akan terganggu ya kalau kena COVID itu. Semua sistem akan terganggu. Nah, kalau sudah kembali semua dipulihkan, saya kira nah, baru kita bicarakan lebih lanjut itu. Selama itu kena semuanya terganggu ya tidak bisa kembali ke normal dulu fungsi organ tubuh termasuk organ fungsi-fungsi seksual ya. Oleh karena itu kebugaran seksual tetap dilatih, dikembalikan dulu pelan-pelan bertahap ya. Mengembalikan kebugaran fisik itu waktu 6 sampai 12 minggu. Jadi tidak bisa langsung genjot gini olahraganya tidak bisa. Ada tahap-tahap olahraga. Minimal 6 sampai 12 minggu. Kalau bisa konsul ke dokter dulu bagaimana denyut nadi, jantung dan sebagainya, EKG. Nah, sudah naikkan pelan-pelan dosis olahraga itu. Yang penting jangan sampai lebih 6 jam per minggu. Denyut nadi jangan sampai lebih dari 87% kali 220 dikurangi umur. Paling aman 65 sampai 85% kali 220 dikurangi umur. Itu aman sudah. Jangan sampai dilewati. Ya. Oke. Baik Oke, Prof, ya. ya ini juga memang ada tambahan juga dari Pak Hendrawan ya. Ini sama juga, jadi seperti tadi ya, kalau tadi mungkin Pak Ngurah bertanya apakah akan mengganggu reproduksi, ya kalau Pak Hendrawan juga menekankan kembali apakah bisa menyebabkan hipotensi ya seperti itu ya. Mungkin ini juga pertanyaan yang masuk di saya tadi dan Prof sudah menyampaikan ya, untuk saat ini bisa saja ya menyebabkan gangguan reproduksi maupun juga gangguan seksual ya, jadi seperti Ya. itu ya. Tetapi nanti harus kita evaluasi ulang kembali, harus kita lihat kembali juga kondisi yang terakhir. Ya, jadi seperti itu. Baik, Prof, ini juga mungkin ada tambahan juga, Prof. Selain mungkin olahraga, Prof ya, selama pandemi ini atau mungkin selama isolasi, ada hal lain ya, Prof, yang bisa kita lakukan, Prof, untuk menjaga badan ini agar tetap bugar, Prof. Jadi seperti itu. Karena kan olahraga agak sulit ya, Prof ya. Kayak Olahraga, tadi ada olahraga di kondisi. kamar. Olahraga di kamar kan. Di tempat tidur bisa. Olahraga Hmm, relaksasi, olahraga otot. Sambil tidur kan olahraga gerakan kaki, tangan. Tidak harus lari-lari di kamar. Jadi di tempat tidur bisa. hmm. Latihan Tapi otot definisi juga bisa. definisi fitnya dapat, Prof.
Artinya dengan Kenapa? olahraga yang sekedar seperti itu, artinya maksudnya frekuensi, intensitas, tipe, Nah, tempo itu bisa, dapat. bisa. Nah, tetapi itu pasti tidak akan dipenuhi dulu. Tapi sesuaikan dengan itu, tingkat naikkan pelan-pelan sesuaikan dengan FETV-nya. Selama ini perlu waktu, mereka tuh paling enggak 12 minggu bisa sesuaikan dengan FETV yang benar itu. Sebelum sebelum bisa jangan dipaksakan. Ini bukan untuk pertandingan ya. Nah, FETV-nya itu karena orang sakit jadi pelan-pelan bertahap. Tidak butuh waktu 12 minggu betul-betul FETV sesuai dengan umur itu. Ya. Ini Berarti seringkali orang salah, saya nanya ini langsung mau lari, oh, jangan mati di lapangan nanti. Jadi FETV-nya itu sesuaikan dan bertahap. Ini seringkali kita lupakan dokter-dokter seringkali kalau ya olahraga apa lari tidak boleh dong. Ini karena mulai dari nol lagi, ya. oke, baik Prof. Oke. Ya. Berarti kalau di kamar olahraga yang diperkenankan jenisnya berarti kayak semacam yoga atau meditasi atau senam seperti itu ya Ya, Prof ya. senam Sama olah boleh. nafas ya berarti Prof ya. Ya, boleh. Olah napas harus mutlak dari bangun pagi. Karena selama sakit itu kan paru-paru kita pasti terganggu kan? Pasti sudah terganggu paru-paru kita. Paling banyak dahak segala macam gitu. Ganggu. Itu sudah mulai kalau napas dengan baik dahak kita cepat kering. Karena dengan dihembuskan itu kadang-kadang dahak itu keluar ya. Karena dihembus oleh angin yang kita ekspirasi. Ya. Oke, baik Prof. Ya, oke. Jadi silakan ya bagi rekan-rekan yang menjalani isolasi ya. Artinya tidak menutupi ya untuk melakukan aktivitas fisik ataupun Boleh. juga olahraga ya, dan mungkin intensitasnya saja yang rendah ya Prof ya, artinya tidak Ya, ya. berat seperti itu, mungkin sekedar untuk melakukan stretching misalnya seperti itu Ya. untuk Tapi tangan pakai ya, pakai oximeter ya tetap ya harus. kaki, dan kemudian juga tetap selalu dipandu dan diukur pulse oximetrinya seperti Ya. itu ya. Nadi dan saturasi oksigen itu sangat penting ketika menjalani isolasi maupun juga selama pandemi ini. Ya, jadi laris ya Prof ya dagangan pulse oximetrinya Prof ya. Saya ingat Ya. dulu Prof ketika menjalani pendidikan S2 bersama Prof ya, Prof mengenalkan dengan pulse oximetry tersebut ya pada tahun 2009-2010 ya. Kemudian ya ternyata booming sekarang Prof, dicari di mana-mana ya, Ya, semua betul. membelinya, kemudian juga banyak muncul yang ada yang gelang, ada yang jam, walaupun memang tadi Aja. disarankan yang standar tetap yang dengan tangan ya, dengan jari ya, langsung jadi Tangan. seperti itu. Ngajari. Oke, karena kalau yang mungkin yang dengan jam, dengan gelang ya itu mungkin masih banyak belum ada istilahnya validasinya ya, atau pemeriksaan lebih lanjutnya perlu dilakukan. Ya, Prof, tadi saya tertarik Prof, salah satu pilihan olahraga yang Prof sarankan adalah bersepeda ya Prof ya. Ya, Bersepeda betul. itu di dalam kamar ini maksudnya mungkin dengan menggunakan sepeda statis ya Prof ya. Statis, beda statis. Ya, sepeda statis. Nah, itu tidak bermasalah ya Prof ya, dari segi reproduksi maupun Enggak. seksualitas. Ah, Tidak ya ini Prof sekarang ya. ya. Kalau olahraga, jangankan olahraga. Kalau tidur itu sebaiknya jangan pakai pakaian ketat, longgar-longgar. Jangan takut dimakan tikus tengah malam ya. Longgar. Pakai sarungnya paling aman. Nggak boleh diperketat. Nah, Hmm. tiap hari pun jangan terlalu ketat-ketat, kasihan. Testis kita tuh kepanasan nantinya, kecepit nanti. Ya. Jadi Artinya sekarang aman kalau ya Prof ya. aman, Aman ya naik untuk sepeda sepeda. tolong sadelnya pakai spons sedikit. Jangan yang keras. Hmm. Ada tambahan Prof ya. Kasih tambahan spons di sadelnya. Hmm. Ya. Kalau tidak nanti kadang-kadang di daerah skrotumnya atau kulitnya itu kadang-kadang kecepit ya. Hmm. Nah, Ya. kalau keras sadelnya Ya. ya. Kan yang sering Tambah terjadi itu satu. kan gini Prof, yang ditakutkan adalah munculnya varikokel misalnya seperti Oh, itu, dan itu enggak. tidak ya Prof ya. Yang bikin varikokel itu adalah latihan beban berat, main harter segala macam. Hmm. Itu tidak dianjurkan sebenarnya. Itu Kalau kan beban berapa berarti Prof sebaiknya Prof? Berapa kilogram Prof? tinggi dikurangi 100, jangan lebih 10%. Tinggi kurangi 100, jangan lebih dari 10%. Kalau orang obes itu sudah lebih 10%. Hmm.
Karena obes itu tidak boleh. Oke. Berarti misalnya kalau tinggi 170 ya Prof ya, berat Ya. mungkin 80 Prof ya. Jadi 90 Prof. Maksimum Maksimum 70 kan, tinggi kurang 100, 70 tambah 7 kilo, 77 maksimum. 77. Ya. Oh, berarti nggak ada pakai berat ya Prof, langsung tinggi kurangi 100, Ya. hanya tambahannya adalah 10% ya Prof ya. Ya. Jadi kalau sudah berat badannya lebih dari 77 itu sudah tanpa bebannya sudah badannya aja bikin beban. Oh, itu termasuk dihitung berat badan juga berarti Prof? Iya, itu berat badannya. Kalau masih sudah dikurangi berat badan, masih ada kekurangan, kekurangannya itu yang boleh dipakai beban. Pakai beban. Berarti sedikit sekali ya Prof ya? Sedikit memang. Nah, paling aman memang tinggi dikurangi 100, kurangi 10%, kurangi 10% itu berat badan ideal. Oke, baik Prof. Ya. Jadi supaya tidak pakai beban berenang, tidak pakai beban berenang. Iya, tapi kalau untuk pandemi ini aman ya Prof berenang Prof ya? Karena kan keluar di luar. Sekarang di kolam renang, saya berenang di Hotel Sindu sendirian. Tidak ada orang berenang. Kalau ada, ya kadang-kadang saya lupa pakai masker langsung nyelam. Masker tetap dipakai, kalau ada orang, tapi jangan jangan nyelam ya. Jadi kepala di atas ya. Di atas ya. Jangan ngobrol di kolam renang. Prinsipnya adalah berenang ini adalah untuk menjaga kebugaran ya. Jadi semua otot bergerak ya Prof, maksudnya seperti itu ya. Termasuk otot penis juga bisa berenang kan. Iya Prof. Kalau berenang itu 2 kali sehari berarti Prof? Atau sekali sehari sudah cukup? Pokoknya tiap hari 30 menit. 30 boleh. menit. Minimal 1 minggu 3 kali. Oke. Berarti minimal 1 minggu 3 kali. Ya. Artinya yang kita hitung adalah akumulasi daripada olahraga ya Prof ya. Oke. Ya. Maksud jadi saya artinya 30 menit boleh pagi sore 15-14. Oke. Artinya dihitung adalah akumulasi ya Prof ya, akumulasi waktu ya. Ya, jangan lebih 6 jam per minggu. Jadi ini yang dimaksud dihitung itu pada saat masuk nadi latihan ya. Nadi pemanasan jangan dihitung. Oke, pada saat sudah berolahraga berarti Prof ya. Ya, jadi begini, pada saat kita akan olahraga itu denyut nadi dulu. Begitu pemanasan kira-kira naik 20 kali per menit. Nah, kemudian sekarang mau latihan. Sesudah pemanasannya nih kita hitung. Yang dihitung. Pemanasannya yang dihitung. Sesudah pemanasan baru dihitung, itu nadi latihan. Oke. Baik Prof ya. Jadi ya sudah banyak tadi pertanyaan yang dijawab oleh Prof Alex. Mungkin saya mengundang kembali kalau misalnya ada peserta di sini yang berkenan untuk berbagi informasi ataupun juga berbagi pertanyaan ya. Nanti bisa kita jawab, kita diskusikan ya. Terutama terkait dengan kebugaran, pelatihan fisik, dan juga seksualitas selama menjalani isolasi mandiri ataupun juga isolasi yang terpusat. Ya, jadi silakan nanti bisa disampaikan di kolom chat ya. Kemudian juga mungkin bisa di raise hand juga boleh ya jika ada yang berkenan untuk berbagi pengalamannya seperti itu. Nah, sebelumnya mungkin kalau misalnya belum ada, saya akan ini bertanya sedikit Prof. Ini ada juga kembali yang masuk lewat WA saya tadi yang disampaikan juga oleh operator. Ya, Prof, ini selama post-COVID ya biasanya kan isolasi ini kan membatasi sekali ya gerak fisik, kemudian juga nutrisinya cukup baik, makan yang sangat teratur. Nah, banyak yang mengeluhkan peningkatan berat badan, Prof, selama menjalani isolasi. Nah, kira-kira bagaimana, Prof, untuk biar bisa kembali berat badan ideal setelah atau pasca menjalani isolasi tersebut? Dan kemudian trik-triknya mungkin, karena tadi Prof juga membatasi ya, ini rata-rata juga yang mengalami isolasi kan dewasa, Prof. Membatasi untuk tidak melakukan olahraga lari atau kardio yang notabene bisa menurunkan berat badan dengan cukup cepat. Nah, kira-kira bagaimana Prof untuk menurunkan berat badan, apa yang bisa dilakukan Prof pada pasca COVID, Prof? Atur makannya kembali lagi. Jangan rakus-rakus isolasi mandiri makannya ya.
Nah, yang kedua kemudian saya kira itu ahli gizi paling jago itu bagaimana porsi makanan yang baik sesuai dengan pola hidup sehat, pola hidup makan yang sehat ya. Nah, kemudian pilih makanan yang tidak menggemukkan. Nah, selain itu yang penting jangan sampai kurang minum. Jangan sampai kurang minum. Nah, kemudian kalau bisa kurangi makan pedas, lombok ya, sama asam-asam, sama dingin. Karena di beberapa pasien saya, dia karena sesudah COVID dia minum sebanyak, tapi minum dingin, sama makan pedas-pedas, kemudian faringitis. Nah, jadi masalah lagi, saat olahraga batuk-batuk. Kemudian olahraga mulai, ingat, apalagi lama ada olahraga, tetap denyut nadinya diatur. Jangan sampai lewat dari 220 ini turun umur, ya, tidak boleh lewat. Yang paling aman tuh 65 sampai 85% dari 220 diturungi umur selama latihan. Jadi sesudah pemanasan. Sesudah pemanasan, kemudian latihan, sesudah latihan tidak boleh langsung duduk. Relaksasi dulu, pendinginan, jadi jalan misalnya, sampai denyut nadi kembali ke nadi semula baru boleh duduk. Tidak sedikit para atlet itu melakukan olahraga begitu lari kencang, langsung duduk, minum, mati di tempat duduk. Kenapa? Jantungnya langsung macet dia, tiba-tiba berhenti. Nah, di sini juga ada di Sanur seorang profesor meninggal saat main badminton. Dia tidak tahu diri juga, dia sudah umur tua, seorang profesor dari Makassar. Begitu menang pertandingan, lempar raketnya, langsung duduk minum. Nah, sesudah duduk kemudian ayo sudah selesai pertandingan semua, ayo pulang. Ternyata profesor mati duduk. Orang tidak tahu kalau dia sudah mati. Nah, itu tidak boleh ya. Tidak boleh tiba-tiba duduk. Jalan ini dulu. Profesornya umur berapa, Prof? Masih main bulu tangkis, Prof ya? Iya, masih bulu tangkis. Saya seringkali kalau lewat di sana, kalau saya kasih nasihat sama dia, Prof ini sudah tua, Prof tidak boleh main ini, Prof. Dia malah marah sama saya. Kau ini belum lahir, aku sudah juara, dia bilang begitu. Pergi kau, kalau tidak saya tendang kau. Ternyata saya pergi kan. Yeah. Waktu itu saya masih umur berapa lah, berapa puluh tahun yang lalu itu. Saya pergi, pulang dari sana, kemudian saya lihat orang rame-rame, profesornya mati duduk itu. Saya lihat, oh ini kan tadi saya sudah kasih tahu tidak boleh main itu. Karena menang itu bangga sekali dia. Itu contoh yang ya. Jadi harus tahu gini ya, Prof ya, kapasitas istilahnya fisik masing-masing ya, Prof ya. Kita sendiri harus mengenal kapasitas fisik masing-masing. Saya juga merasakan, Prof. Oleh karena itu kalau olahraga sebaiknya cari yang olahraga seumur. Jangan ikut lari-lari sama anak-anak lebih muda. Cari yang seumur lebih aman. Iya, baik. Oke, Prof. Ya, tadi sudah informasi ya bagaimana untuk menurunkan berat badan. Artinya mungkin lebih penting di sini adalah dari gizi ya, Prof. Ya, pengaturan makanan, pola makan, ya. Kemudian juga olahraga tetap dilakukan, tetapi juga harus mengingat sesuai dengan umur, sesuai dengan istilahnya kondisi fisik yang ada saat ini. Oke, baik, Prof. Nah, ini mungkin pertanyaan selanjutnya, ya. Prof, kalau misalnya ada sakit bawaan, Prof, misalnya kayak jantung, atau mungkin ada kencing manis, ya, ada hipertensi, atau mungkin juga termasuk ada obesitas yang kegemukan, atau sindrom metabolik. Nah, itu apakah boleh, Prof, tetap untuk melakukan hubungan seksual atau aktivitas seksual? Tidak ada larangan, Prof, ya? Nah, itu ada metode tersendiri ya. Takutnya gini, kalau kegemukan, itu gimana caranya melakukan proses? Bagaimana memasukkan alat kelamin gemuk itu? Alat kelaminnya kan tersembunyi juga tuh. Nah, gimana? Apa dia dibawa? Itu mungkin sebaiknya konsul pribadi aja nanti ke androlog juga ya, bersama istrinya. Lihat istrinya pak gemuk juga. Nah, kalau sudah gemuk, jangan dia di atas. Sebaiknya istrinya yang di atas, istrinya yang goyang-goyang, dia baca koran aja bisa apa ya. Karena kalau dia di atas berat bawa badannya aja setengah mati itu.
istrinya bisa gepeng nanti, bro ya. Mhm. Jadi ya, kondisi fisik ditentukan. Tapi kalau sudah orang begitu, biasanya malas dia melakukan gerakan di atas itu. Dari pasien-pasien saya, dia lebih memperhatikan, lebih menginginkan istrinya yang aktif, asal tahu posisinya segala macam diatur yang baik. Ya. Kemudian juga ingat kalau sudah begitu, denyut nadi pada saat orgasme itu bisa sampai 2 kali lipat naiknya. Dari 80 bisa 150-an. Nah itu. Jadi orgasmenya juga jangan sampai terlalu hiperaktif. Jadi itu perlu diperhatikan. Jadi perlu diawasin terus. Memang amat susah ya saat hubungan saya pakai pulsmeter juga repot juga ya gimana? Iya, Prof. Kita buah dada. Oke. Ya. Ya. Nah, kalau untuk yang jantung gimana, Prof? Dengan yang kencing manis seperti itu atau Jantung hipertensi, itu Prof? sebaiknya konsultasi spesialis jantung dulu karena itu rawan sekali. Tidak sedikit orang pasien-pasien saya yang meninggal saat hubungan seks orang penyakit jantung. Padahal sudah tahu, dokter sudah memberitahu dia tidak boleh melakukan ini aktivitas yang berlebihan. Tapi dia aktivitas seksual berlebihan sampai tengah-tengah malam. Itu kan pola hidup seksualnya tidak sehat. Tengah malam sudah tidak anti aging lagi. Kemudian ada sakit jantung. Bisa nggak olahraga yang aktivitas seksual yang tidak terlalu hiperaktif supaya jantungnya tidak terlalu berdebar. Tapi ingat pada saat orgasme itu jantungnya naik sekali. Nah, itulah. Biasanya kalau sudah sakit jantung itu masih ingin hubungan seks kepada orang. Sudah sesak napas saja. Tapi kalau sakit jantung biasa tidak masalah. Oke, baik. Ya. Nah, kalau untuk yang kencing manis gimana, Prof? Kencing manis? Kencing manis tidak masalah. Tapi ingat, kencing manis itu ada gangguan pembuluh darah, impoten segala macam. Nah, itu perlu diterapi. Kencing manis hubungan seks tidak masalah secara fisiologinya. Tapi ingat, dari kencing manis itu efek sampingnya apa? Jantungnya, pembuluh darah agak terganggu segala macam itu. Nah, biasanya nanti kalau dari kencing manis ke jantung ke segala macam ada gangguan jantung juga, ada gangguan ereksi segala macam, gangguan aliran darah ke pelvic. Nah, itu perlu diterapi juga. Oleh karena itu kalau kencing manis diterapi betul-betul kencing manis sampai bisa dipantau sampai diatasi dulu. Kalau enggak, itu pun tidak langsung bisa sembuh karena apa? Karena ada cacat sebelumnya. Sebelum diterapi mungkin sudah ada cacat, ada nekrosis segala macam di aliran darah beberapa pembuluh darah itu, masuk pembuluh darah penis dan pelvic. Ya. Pada wanita juga yang kencing manis juga kadang-kadang aliran darahnya ke pelvic kurang sehingga proses pembasahannya sulit, sehingga pada saat melakukan hubungan seks proses pembasahannya malah kering. Ya. Nah, kalau misalnya sekarang terkait dengan olahraga, Prof, artinya tadi kan sudah ada yang punya penyakit komorbid awal itu ya, jadi ada obesitas, ada hipertensi, ada kencing manis, maupun juga ada jantung. Nah, kalau untuk aktivitas olahraga yang disarankan, Prof, untuk pasien-pasien yang istilahnya memiliki komorbid seperti itu, Prof, mungkin ada yang khusus atau sama dengan yang tadi, Prof, seperti itu. Jadi dokter spesialis jantungnya dulu periksa apakah bisa melakukan aktivitas fisik dulu. Kalau bisa aktivitas fisik, kemudian sampai denyutnya di berapa baru bisa. Karena aktivitas seksual itu saat orgasme itu meningkat sekali. Apa tidak boleh orgasme? Atau cukup dengan permainan permulaan sudah puas. Gitu. Oke, berarti tetap konsul dulu ya ke dokter yang bersangkutan. Kemudian setelah itu tetap menjalani pengobatannya sesuai dengan artinya sesuai dengan anjuran. Dan yang terakhir tentu untuk olahraga bisa menyesuaikan dengan kondisi tersebut ya, Prof ya. Oke. Baik, Prof. Ini pertanyaan selanjutnya, Prof. Mungkin sambil menunggu pertanyaan yang datang ya. Nah, Prof, ini ditanyakan, Prof. Ini kan masa pandemi ini katanya dicurigai ya, Prof ya, banyak terjadi kehamilan lah seperti itu ya, karena banyak aktivitas seksual. Nah, mungkin sebaiknya bagaimana ya, Prof ya, untuk melihat fenomena tersebut? Apakah harus mengatur
aktivitas seksual, atau bagaimana caranya Prof biar tidak semuanya mengarah ke aktivitas seksual? Mungkin seperti itu maksudnya Prof. Pertama begini, kita mesti aktivitas seksual itu tidak boleh lebih 2 kali per minggu. Kalau cuma 1 kali per minggu sudah bisa, ya kan pada saat masa tidak subur tidak masalah. Ya. Kalau lebih 2 kali per minggu risiko sekali kan ke tempat masa subur. Nah, tapi yang paling aman tuh jangan lebih 2 kali per minggu. Kalau bisa 1 kali per minggu tidak masalah. Nah, boleh tidak masalah. Tapi hindari kehamilan itu. Nah, kalau tepat masa itu tapi tak tertahankan ya pakai kondom dong. Kan supaya tidak hamil kan bisa kondom. Kondom yang lembut, jangan pakai kondom ban sepeda. Iya, Prof. Ya. Jadi artinya tetap bisa, tetapi mungkin sebaiknya kalau misalnya istilahnya disarankan untuk menggunakan kontrasepsi ya, seperti itu ya, Prof ya. Ya. Baik, oke. Baik, Prof. Nah, ini mungkin juga ada pertanyaan, Prof. Ini pertanyaannya agak lucu ya, Prof ya. Jadi Prof, kalau untuk tahu seseorang itu puas ya, Prof ya, menjalani atau melakukan aktivitas hubungan seksual itu dari mananya, Prof ya? Apakah bisa lihat dari wajahnya ya, Prof ya? Seperti itu ya, Prof. Jadi kalau puas, kalau laki-laki amat gampang puas. Yang susah tuh wanita kan. Ya kan? Bagaimana mau lihat wanita itu puas? Tanyakan dong. Bagaimana sudah orgasme apa enggak? Kalau dia lihat dari matanya aja, mata wanita kalau terbalik mata putihnya itu orgasme berarti dia. Kalau secara jujur, biasanya wanita tuh pasien-pasien saya beritahu, tolong beritahu kalau masih lama supaya suami itu tidak ejakulasi, supaya posisinya diatur. Dan laki-laki itu tahu ada beberapa posisi supaya wanita itu bisa orgasme. Kalau laki-laki itu gampang orgasmenya, wanita yang susah. Ya, betul, Rob. Iya, Prof. Ya, jadi memang harus ada gini ya, Prof. Harus ada seninya, Prof, biar bisa mendapatkan hal tersebut. Misalnya begini, yang seringkali kita tidak ketahui, di mana daerah yang peka untuk laki-laki dan wanita itu ada gambarnya, ada titik-titik merah itu yang peka sekali. Nah, kemudian cara masukkan alat kelamin gimana? Alat kelamin itu jangan masukkan terlalu dalam, jangan terlalu di luar. Paling tidak ya 1,5 sampai 2 cm dari luar, dan arahkan ke bagian anterior, bagian atas. Karena di sana tepatnya G-spot. Gravenberg-Stokes yang ukurannya 2 x 1 cm, kecil ya pokoknya. Kalau itu kena tusuk-tusuk, maka mata putih wanita itu terbalik karena akan orgasme dia. Itu darah yang peka sekali, G-spot itu. Arahkan ke sana, jangan langsung masuk ke bawah gitu, jangan masuk ke tusuk ke atas. Nah, itu banyak orang yang tidak tahu kemana mau diarahkan ini. Kadang-kadang ke samping, kadang diarahkan ke anus, macam-macam aja orangnya. Ya, diarahkan ke bagian atas anterior. Tanya aja sama istri, gimana? Enak? Oh tidak kurang. Masukkan lagi, enak, iya enak. Sudah itu udah G-spotnya. Kalau kelewat juga udah enak nantinya. Paling enak tuh wanitanya mencari sendiri, mengarahkan ujung penis itu kemana. Oleh karena itu posisinya female superior position, wanita yang di atas, bertekuk lutut. Dia bisa mengarahkan penis, ujung penis itu ke G-spotnya. Gimana pengalaman Prof? Gimana kalau istri gampang? Iya, gimana Prof? Gimana Prof pengalaman sama istri? Iya. Oh ya, kalau untuk aktivitas seksual memang yang ya kita karena kita tahu ilmunya ya Prof ya. Jadi memang saya kadang lebih istilahnya mementingkan lah, artinya untuk dari istri ya atau dari pihak perempuan ya. Karena ya kalau laki-laki memang sangat mudah ya Prof ya. Jujur saya mungkin hampir mungkin ya 100% lah mendapatkan kepuasan itu biasanya kita lebih cepat lah seperti itu atau lebih mudah. Nah, kalau untuk perempuan memang ada susah dan seninya ya harus mencari dan kadang juga moodnya Prof. Jadi kita harus melihat sekali kalau memang momennya ada baru kita lakukan seperti itu. Dan apalagi misalnya sekarang Prof, sekarang kan masa pandemi ya tidak bisa keluar ini juga menambah stresor sendiri ya. Jadi artinya mungkin
ya lebih banyak lah stresnya seperti itu. Mendengar kabar-kabar yang ya semakin banyak. Misalnya saya di rumah di tempat tinggal seperti ini kadang ya berita-berita yang buruk seputaran COVID ini juga ikut menekan ya mungkin libido ya Prof ya, dorongan kita menurun atau hasrat kita menurun untuk melakukan hal tersebut. Jadi Dan fokusnya memang istri juga anjurkan olahraga juga supaya terutama yang menopause ya, supaya keseimbangan hormonnya tidak seimbang. iya, biar seimbang kembali ya Prof ya. Ya, seimbang kembali dan kemudian Baik, otot dasar panggulnya juga masih bagus baik. kontraksinya. Oke. Jepitannya bagus. Jangan takut putus penisnya dijepit kok. Iya, Prof. Ya, saya sebenarnya kemarin kebetulan mendapatkan pasien, Prof. Jadi dari bukan telekonseling sih, lebih ke telemedicine mungkin seperti itu. Nah, itu agak lucu juga, Prof. Jadi dia mengukur panjang penisnya sudah kisaran mungkin sekitar 11-12 cm. Tetapi merasa itu tetap kurang ya dan Nah, ingin untuk diperbesar seperti itu. Diameternya itu juga sudah cukup, Prof. suaminya yang Suaminya, melakukan. Prof. Suaminya, Istrinya Prof. ada masalah. Nah ini saya dapat konseling dari suaminya. Jadi suaminya Nah, panjangnya 11, diameternya kurang lebih sekitar 8 cm. Nah, ini merasa kurang 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 apa namanya? Kurang besar atau kurang maksimal sehingga dia tetap meminta untuk hal tersebut. Dan kemudian setelah saya explore Prof, ternyata memang ya dia hanya mementingkan dirinya sendiri ya, artinya pihak lelaki saja. Ternyata ibunya ya apa sih perempuan atau istrinya. nggak Ternyata masalah. saya tanya, apakah pernah mendapatkan kepuasan atau pernah mengeluhkan dengan ukuran Anda? Tidak pernah sih, saya tidak tahu sih gitu. Kemudian apakah pernah mendapatkan kepuasan? Oh itu saya juga kurang tahu. Nah ini mungkin jadi masalah ya Prof ya dalam hubungan seksual ya. Jadi laki-laki sangat gini sekali ya, sangat Ya, ego ya Prof ya. Jadi mementingkan ego. diri sendiri. Ya Kemudian mungkin dia pernah baca-baca bahwa makin besar makin bagus. Tidak perlu besar besar kecil tidak masalah. Yang penting bisa membuat orgasme istrinya juga. Ya, walaupun panjang besar sampai 1 meter kalau ejakulasi dini tidak ada gunanya. Ya, dan itu juga posisinya sama. ya, Ya, itu juga kasus yang sering mungkin, Prof. Selain ya, itu juga mungkin dalam pandemi ini pernah saya dapat juga, Prof, pasien satu ya, Prof, ya, yang parafinoma ya, atau peniloma itu, Prof, ya. Jadi yang diinjeksi dengan minyak, Prof. ya, 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 ya. Jadi injeksi dengan minyak di Minyak ya. penisnya. Ini saya juga heran sih, zaman-zaman pandemi kayak gini masih ada juga yang Ada, nyuntik-nyuntik kayak betul. begitu, Prof. Itu Nah, merusak sekali lah. iya, Prof. Kerusakan Akhirnya sekali. ya, dia datang dengan keluhan mengalami erectile dysfunction. Nah, setelah saya coba melakukan pemeriksaan fisik, waktu itu sebelumnya dia nggak ada bilang, Prof, pasca suntik seperti itu. Kemudian setelah saya buka, saya lakukan pemeriksaan fisik, walah, ini kok bentuk bentuk penisnya sudah Ya, nggak nggak beraturan, Prof. karuan. Ya, Ya, dan jelas dengan kondisi seperti ini pasti ereksinya akan nyeri, pasti tidak nyaman, dan ya. pasangannya juga pasti tidak nyaman, Prof. Jadi di depannya gede, Prof, dibandingkan di belakangnya. Jadi kayak Hmm. kayak apa ya, gada, Prof, kayak pentongan. Jadi seperti itu. Nah, itu akhirnya ya saya bilang untuk mungkin saya rujuk ke dokter spesialis urologi, rekan saya di sana untuk direkonstruksi lah seperti itu. Nah, pertanyaan yang paling sering, apakah bisa dipertahankan, Dok? Wah, ini saya bilang saya kembalikan ke dokter sejawat urologi ya. Apakah Mungkin bisa dipertahankan apa tidak, begitu, Prof. bisa kerusakan nekrosis kan itu. Iya, Prof. Iya, gitu. Jadi ya itu kasus-kasus yang muncul di pandemi ya, Prof, ya terkait dengan Ya, seksualitas. Nah, mungkin ini, Prof, ada pertanyaan, beberapa pertanyaan, mungkin kita masih punya waktu kurang lebih sekitar 15 menitan ya. Jadi sekali lagi saya mengundang rekan-rekan di sini ya, artinya Bapak Ibu yang sedang menjalani isolasi terpadu maupun juga mungkin yang masih ada isolasi mandiri ya, seperti itu. Nah, silakan bisa berbagi ya, istilahnya berdiskusi tentang keluhan yang terkait dengan kebugaran fisik, latihan fisik atau olahraga itu, dan tentang seksualitas. Jadi silakan bisa di apa istilahnya, bisa di explore bersama, dan mungkin nanti di sini ada narasumber ahlinya, Profesor Alex Pangkaila, bisa membantu kita untuk mendapatkan jawaban yang tepat. Ya, oke, Prof. Nah, ini ada pertanyaan juga yang masuk ke saya. Ya, Prof. Kan untuk aspek seksualitas itu salah satu yang terpenting adalah
kadar atau level hormon testosteron, Prof. Nah, kalau untuk hormon testosteron sendiri bagaimana, Prof ya? Apa istilahnya untuk bisa menjaga tetap kadar testosteron ini baik ya, dan mungkin juga akhirnya bisa memberikan kebugaran walaupun kita sedang menjalani isolasi atau kita sedang terkena COVID itu sendiri. Silakan Prof, mungkin ada bisa informasinya dibagi. Yang pertama itu pola hidup kita dulu ya. Pola makan, pola tidur, pola olahraga. Kalau itu sudah masih terus dan tetap dilakukan. Nah, sekarang lihat periksa FSH-LH testosteronnya. Kalau ternyata FSH-LH-nya turun, ya FSH-LH-nya dari atas kita kasih. Tapi kalau itu sudah cukup tinggi, masih kurang, berarti tes-tesnya yang rusak. Berarti kita harus kasih testosteron, pabriknya yang rusak. Jadi kita jangan seenaknya, ini sudah banyak kadang-kadang teman-teman juga seenaknya langsung kasih testosteron, padahal testosteron cukup. Justru kalau dikasih malah feedback mechanism, menurunkan FSH-LH nantinya. Nah itu yang tidak boleh. Saya terima pasien, beberapa pasien itu diberi oleh teman-teman sejawat, dikasih testosteron sudah cukup lama. Aduh, itu saya periksa testosteron tinggi sekali. Tapi masih tetap tidak bisa. Nah, kenapa kok tidak bisa? Bukan karena gairah seksualnya. Faktor lain ini. Mungkin faktor pembuluh darah, faktor pola hidup. Jadi testosteron tidak satu-satunya. Ada gairah tapi faktor fisiknya tidak menunjang, walaupun ada gairah tidak bisa bangun dia. Cuma gairahnya ada tapi tidak bisa ereksi karena faktor fisiknya. Kurang tidur, kalau orang olahraga, pola makannya. Jadi itu harus terpadu. Ya, karena itu penanganan itu harus terpadu. Jangan keburu-keburu testosteron. FSH-LH periksa dulu. Terus pola hidupnya gimana, pola makannya gimana. Jadi saya kira harus kompleks sekali. Ya, jangan keburu-keburu memberi testosteron. Tadi penyebab apa? Baik, itu sama ya Prof ya. Berarti untuk memanage atau istilahnya mengendalikan kadar testosteron kita itu sama ya Prof ya, dengan cara, artinya dengan cara yang lain ya untuk menjaga kesehatan tubuh secara umum ya Prof ya. Iya, secara umum. Tips-tipsnya sama Prof ya. Artinya olahraga misalnya tetap sekian, tidak berlebihan seperti itu ya Prof ya. Ya, nggak boleh overtraining turun nanti testosteronnya, ya. Baik Prof, ini kemudian ada pertanyaan Prof dari Dokter Christian ya Prof ya. Dokter Christian, apa memang ukuran penis dewasa tidak bisa diapa-apakan lagi ya Prof? Ada yang merasa ada yang apa ini? Oh ini sama Prof, ada yang memakai pompa, itu bagaimana Prof? Informasinya Prof. Sebaiknya gini, penis itu sudah takdir begitu, jangan diapa-apain. Kalau semua hormon semua baik, tinggal penisnya. Ya, begini, besar tapi peltu, nempel betu, atau pelda, nempel dada, lebih baik. Kecil, tapi tetap masih bisa bertahan. Bukan besar kecil itu mempengaruhi, tidak mempengaruhi. Tergantung tekniknya, cara melakukannya. Jadi jangan diapa-apain, besar-besar ini. Hanya bisa melalui pelatihan kebugaran seksual. Itu pun maksimum. Pelatihan kebugaran seksual itu kalau bisa jangan lewat masa puber. Mulainya dari sebelum masa puber supaya dilatih bagaimana aliran darah sebaik-baiknya ke daerah pelvis itu. Pola makannya diatur. Kalau orang yang banyak penis kecil lalu banyak makan ayam kan, banyak penisnya kecil. Karena testosteronnya menurun saat perkembangan itu. Jadi yang alami lah diatur. Ya. Jadi jangan pakai yang tidak-tidak. Jadi sedini mungkin, sejak dini sudah diatur supaya perkembangan organ tubuh kita itu semuanya termasuk organ seksual. Seorang yang banyak makan, nah sekarang orang makan ayam boiler ya. Kalau ayam kampung asli tidak masalah. Tapi kalau ayam kampungan itu ayam kampung tapi dikasih makan pelet, sama aja. Pelet itu hormon wanita. Nah itu banyak sekarang ayam. Jangan itu, ikan air tawar dikasih makan pelet sekarang supaya cepat gemuk. Nah, orang banyak makan ikan air tawar. Oleh karena itu, pasien-pasien saya silakan makan ikan tapi ikan air laut. Di laut siapa mau kasih pelet? Nah, jadi laut jangan yang ikan jauh air tawar. Terutama Prof ya, yang jauh ya Prof ya, laut yang jauh Prof ya.
Kalau Ya. yang di pinggiran kan kadang diternakan juga, Prof, Nah, diberikan. kalau yang diternakan di kolam pinggir laut nggak boleh dikasih itu juga. Jadi memang pedagang, karena kalau dikasih makan itu cepat gemuk ikan itu. Jadi pedagangnya untung, yang makan rugi, penisnya kecil nanti. Ya. Iya, Prof. Berarti ketika seorang itu sudah dewasa, ya penis itu bisa dirubah ya ukurannya, Prof ya, bisa membesar atau bisa mengecil seperti itu ya. Ini maksud Dokter Christian seperti itu ya berarti, Prof ya. Kalau sudah lewat masa itu tidak bisa, karena fase pertumbuhannya sudah dilewati. Pada saat fase pertumbuhan itu, kalau sudah berdewasa, hormonnya semua normal sudah, tidak ada apa. Apalagi sudah dewasa masih tetap pakai itu lagi, tidak boleh pakai itu pelet-pelet itu, ya. Baik. Itu terutama pada saat fase pertumbuhan itu betul amat menentukan pertumbuhan penis itu. Oke, baik Prof. Nah ini yang terakhir mungkin Prof, pertanyaan yang masuk ya. Sebentar, ini ada yang masuk lagi. Oke, nanti mungkin ya setelah ini. Kalau misalnya stres, Prof, stres apakah itu juga mempengaruhi aspek seksual kita? Mungkin seperti itu selama mungkin isolasi, stres itu apa mempengaruhi, Prof? Seperti itu, Prof? Amat mempengaruhi. Kalau orang mau hubungan seksual itu begitu stres, jangan hubungan, gagalnya lebih banyak. Oleh karena itu mempersiapkan diri, kalau misalnya nanti malam mau hubungan seks, dari sekarang, dari pagi sudah disiapkan. Pola makan, pola tidur, pola olahraga, itu sudah siap. Pola istirahatnya, jadi orang mau jangan tengah-tengah malam hubungan seks. Jadi siapin dari dulu. Kalau perlu mau tidur siang, silakan, tidak masalah. Jadi malam hari sudah siap tempur. Berarti Jadi sebaiknya berhubungan tidak malam-malam ya, Prof ya? Nah, jangan malam-malam. Jatuh dari tempat tidur nanti ngantuk. Ya. Jadi memang kalau akan hubungan seks itu dipersiapkan betul harinya, jamnya disiapkan. Kalau praktek sampai malam-malam, jangan hubungan seks. Jangan. Dokter sampai praktek malam-malam tiap hari, kapan hubungan seksnya? Isi sudah tidur dikasih bangun lagi. Dengan bantal guling, Prof. Ya, bantal guling yang dipakai, Prof. Baik, Prof. Ya, ini ada yang masuk lagi, Prof. Ini dari Dr. Eka Yani ya. Ini pengurus ID juga moderator yang paling setia selama Telekodina ini. Bertanya, Prof. Ini mungkin karena memiliki putra-putri yang masih kecil, Prof. Izin bertanya, Prof. Makanan apa yang dari kecil yang bisa menjadi risiko terhadap pematangan organ seksual, Prof. Mungkin maksudnya di sini adalah kalau kita terkait dengan andrologi mungkin tentang perkembangan penis ya, Prof, seperti itu. Dan makanan apa juga yang sebaiknya dihindari, Prof. Jadi makanan apa yang sebaiknya dikonsumsi dan makanan apa yang sebaiknya dihindari, Prof, untuk perkembangan organ reproduksi maupun istilahnya genital daripada laki-laki. Silakan, Prof. Jadi kalau makanan ini terutama anak laki itu ya. Sekarang yang paling peka kan anak laki. Makanan sekarang sudah dicampur dengan hormon wanita. Itu hindari sudah. Jangan percaya bahwa makanan ini tidak kasih ini, jangan. Jadi hanya yang bisa ikan laut betulan misalnya, salah satu contoh. Kemudian kurangi makanan-makanan yang dicampur. Ini kita tidak tahu kadang-kadang. Makanan apa? Makanan-makanan jadi yang dicampur sama apa-apa yang bisa menurunkan hormon itu, kita tidak tahu itu masalahnya. Walaupun gitu bisa dibilang tidak dikasih ayam, kasih ayam lagi, campur ayam itu susah tuh. Misalnya kue ya, kue baru banyak makan lempar isi ikan, isi ayam misalnya. Ayam pasti ikan itu nggak bisa. Nah, karena itu paling aman ikan laut saja. Jadi dipalsukan ikan laut, ikan air tawar nanti. Nah, kalau misalnya Prof ini nyari ikan kan susah, Prof, apalagi musim penghujan, angin keras seperti ini, Prof. Nelayannya juga takut ya, Prof, ya, ke tengah lautan. Nah, terpaksa harus makan daging misalnya seperti itu, bagaimana ya, Prof, tips triknya, Prof? Artinya yang aman, yang dikonsumsi, yang tidak mengganggu perkembangan organ genital maupun seksualnya, Prof. Kalau daging sapi masih agak aman ya, karena sapi itu jarang dikasih. Kalau ayam kampung dikasih itu sekarang. Saya tidak tahu kalau sapi apa airnya jika campur itu. Kalau airnya campur itu mungkin bisa biar cepat gemuk. Saya tidak tahu sekarang. Kan sekarang permainan teknologi hebat sekali ini sekarang. Ya. Jadi awas-awas saja kalau daging-daging dicampur itu. Banyak pemalsuan. Kalau ikan laut saya sekarang
Sekarang nggak ada masalah ikan laut di Sanur tuh banyak. Saya kalau berenang, kalau naik sepeda itu di pantai tuh banyak orang jual sudah masih fresh, Masih masih fresh, hidup, Prof ya? Iya. masih hidup. Oh, Itu kilo cuma 20.000. dipanggang, Prof, atau di gini, Prof, direbus atau digoreng sebaiknya, Prof? Direbus paling enak. Rebus paling bagus ya. Ya, gitu. Kalau yang paling enak ya, tapi jangan banyak-banyak ya. Kalau bisa itu mie kucing, tapi kalau digoreng Oh, jangan iya. pakai. Mie kucing tuh Iya. kasih tepung, Iya, Prof. dijemur, dijemur, baru digoreng. Aduh, persis kerupuk. Bisa satu baskom habis tuh. Iya. Tapi ikan aja, Gitu. Prof ya, bukan dengan Ya, nasi ya, Prof ya. Nasinya ya, secukupnya ya. Oke. nasinya secukupnya. Oke, baik. Itu Nah, banyak kok di sana. ya. Mungkin karena Prof dekat ya, Prof ya, aksesnya Ya, dengan dengan Sanur. nah Kalau kadang saya ditelepon sama orang. Pak Ale, ada nih Pak Ale, berapa kilo mau ambil? Difoto dulu ikannya, ikan mana mau diambil dulu. Iya. Diantar ke rumah. Baik, Prof. Ya. Oke. Nah, ini saya sebenarnya sudah diperingatkan kayaknya tadi, Prof. Sudah muncul Ya, Dokter Oke. Ya, mungkin karena waktunya sudah. keterbatasan waktu. Ya, jadi silakan mungkin sekali lagi saya memanggil. Ya, kita masih, sekarang sih kalau di jam saya 11.40 ya. Kita selesai jam 12, tetapi mungkin bisa lebih awal kalau misalnya dirasakan sudah cukup. Ya, jadi seperti itu. Nah, silakan mungkin sekali lagi saya memanggil rekan-rekan di sini, artinya yang mungkin hadir, baik itu yang sedang menjalani isolasi mandiri maupun terpusat, ataupun juga mungkin sini saya lihat banyak rekan-rekan sejawat yang ikut nimbrung ya untuk mendapatkan informasi atau ilmu dari sumbernya ya, dari narasumber ahli kita yaitu Prof. Alex Pangkahila. Nah, kalau misalnya belum ada, ya, dan ini kebetulan juga stok, ya, artinya yang pertanyaan yang masuk ke saya sudah semuanya ya dilibas habis oleh Prof. Alex ya, jadi dengan tuntas. Mungkin langsung saja Prof bisa diberikan semacam istilahnya kesimpulan Prof ya, penekanan. Jadi apa yang bisa kita lakukan selama menjalani isolasi terpusat ini terkait dengan mungkin bisa menjaga kebugaran seksual kita. Jadi seperti itu. Mungkin juga tips-tips ya, hal-hal apa saja yang bisa dimonitoring selama menjalani latihan fisik di saat menjalani isolasi terpadu. Silakan, Prof. Tidur kita tidak perlu lewat jam 10 malam ya. Tidur 7 sampai 8 jam. Olahraga tadi sudah jelaskan, kalau bisa 30 menit, 1 minggu minimal 3 kali, ya, jangan lebih 6 jam per minggu. Olahraga kalau bisa di sinar matahari, jam 8 sampai jam 10 pagi itu aman. Ya. Kemudian di atas 30 tahun nggak boleh lari, ya, naik sepeda, berenang, itu jalan cepat. Paling aman sudah. Nah, selama olahraga, misalnya di luar, itu tetap pakai masker double. Dan hindari kerumunan. Di pantai itu banyak, sepi kok di pantai. Di pantai malah orang berenang banyak di pantai. Nah, saya kalau naik sepeda di trotoar itu, sedikit sana. Ya. Iya, Prof. Saya pernah beberapa kali ketemu sama Prof naik sepeda. Ya, hampir ditabrak bahkan, Prof. Ya, baik, Prof. Ya. Oke. Kemudian ada lagi, Prof. Silakan, Prof. Nah, saya kira gini, ingat prokes tetap dijaga. Kalau itu hindari kerumunan tetap harus tuh. Komunikasi ya sementara ini ya pakai telepon, HP, PA. Sementara ini kalau bisa kurangi ketemu. Saya sekarang tunggu vaksin yang ketiga nih. Saya online, prakteknya online. Ya. Vaksin yang ketiga baru saya praktek. Itu pun saya batasin, tidak akan lebih dari 4 pasien satu hari. Hanya Senin, Rabu, Jumat. Ya. Iya, Prof. Ya, saya kira sementara itu aja. Oke, baik Prof. Terima kasih untuk penyampaian materi, kemudian juga closing statement-nya hari ini ya. Jadi penting sekali untuk semuanya yang ada di sini ya, bagaimana bisa menjaga kebugaran fisik ya melalui latihan fisik, dan kemudian juga bisa memonitoring dirinya, terutama fisiknya dengan mungkin tadi sudah disampaikan yang sangat mudah yaitu menilai nadi maupun juga saturasi oksigennya. Ya, jadi pulse oximetry ya, dengan berbagai bentuk silakan bisa digunakan untuk memonitoring hal tersebut. Walaupun tetap yang direkomendasikan adalah yang
di jari. Kemudian juga tadi sudah disampaikan bahwa untuk aktivitas seksual sebenarnya tidak ada kata dilarang ataupun juga tidak ada dikata untuk harus melakukan. Jadi tetap harus melihat kondisi kebugaran maupun juga keluhan yang ada. Jadi kalau masih ada keluhan, masih ada gangguan dengan kebugaran, selayaknya kita lebih fokus untuk pengobatan atau fokus juga untuk melakukan penanganan tersebut. Nanti setelah itu baru berangsur-angsur kita pelan-pelan melakukan aktivitas fisik. Nah, mungkin itu yang bisa saya sarikan ya, selain juga nanti mungkin bisa menjaga pola makan, pola tidur, ya, kemudian juga istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak ya Prof ya, Ya, seperti itu ya. Dan kemudian sampai juga 3 liter. iya, jangan stres seperti itu. Ya, Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya yang hadir di sini. Ya, mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan atau yang kurang berkenan. Tadi di awal sempat ada masalah dengan sinyal dan juga ini karena harinya mungkin weekend ya, jadi hari keluarga. Jadi mohon maaf kalau ada gangguan atau ada suara-suara yang masuk yang ini karena ramai juga di rumah ini. Jadi seperti itu. Ramai maksudnya ramai karena kebetulan ada orangnya seperti itu. Jadi mungkin itu sedikit saja saya mungkin. tambahkan dikit, Ya, Prof, silakan. komunikasi keluarga penting ya. Ingat. Jadi malam sebelum tidur komunikasi sama istri itu penting. Jangan diem jatuh gitu. Kesepian diem tambah stres lagi. Tambah Ya. stres ya Prof ya. Iya, yang tadi juga ya ada yang menjalani isolasi Pak Hendrawan mungkin lagi 2 hari akan bertemu dengan istri ya. Mungkin bisa komunikasikan pelan-pelan ya biar mungkin juga kehidupan berkeluarga atau kehidupan seksualnya bisa kembali normal. Seperti itu ya Prof ya. Ya. Oke. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih sekali juga kepada pemateri Prof. Alex Pangkahila, kepada guru-guru saya yang juga hadir, Prof. Wimpi Pangkahila, kemudian juga ada sejawat saya yang hadir di sini, senior saya, Ketua ID Denpasar, Dr. Widiase, kemudian juga Dr. Oke Negara, Dr. Gungwi, Dr. Eka Yani, Dr. Christian, wah banyak sekali ini kalau saya sebut ya, dokter-dokter yang hadir hari ini. Ya Dr. Soeharto juga ini, saya lihat juga hadir di sini. Nah, nanti mungkin bisa ada kita... Prof. Tuti juga, Dr. Pram. Oh, Prof. Tuti juga ya. Oh, Prof. Tuti, mohon maaf, Prof. Prof juga hadir ya. Jadi dan untuk juga 2 sejawat saya nih, Dr. Purwanto dan Dr. Christian dari Jakarta dan Semarang. Iya, jadi luar biasa ya, luas sudah hadir, bisa menemani untuk sesi dari seksologi hari ini. Baik, jadi saya tutup ya. Selamat siang semuanya. Mungkin saya kembalikan silakan ke Dr. Oke selaku host Telekodina hari ini. Jadi salam saya tetap cegah penularan COVID-19. Ya, sekarang kita saatnya untuk melakukan isoter. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Dokter. Silakan, Ya, Dokter. terima kasih. Sebentar saja mungkin ya. Terima kasih Dr. Pram sudah mendampingi Prof. Alex dengan luar biasa. Prof. Alex juga atas waktunya di hari Minggu sudah mau mendampingi kita juga. Kebetulan memang ada beberapa yang sudah masuk bergabung tapi masih lewat pertanyaan dan beberapa pertanyaan titipan. Mudah-mudahan memang sesi Telekodina ini ada manfaatnya. Jadi itu saja dari saya sebenarnya karena semuanya sudah disimpulkan dengan baik oleh Dr. Pramus Mare, dan tentunya saya mengucapkan terima kasih buat semuanya hadir yang sudah bergabung di ruangan ini, dan di belakang layar juga selalu mensupport kami ada Dr. Ketut Widiase, Dr. Bona sahabat saya, Ketua ID Cabang Denpasar. Harapan kita semuanya juga tidak cuma yang ada di ruangan ini, jadi ada senior-senior banyak di sini, tidak bisa disebutkan satu persatu, ada kolega dan mereka yang isoman. Harapannya kita semua tetap sehat. Ya. Artinya walaupun mungkin ada yang sedang sakit, ada yang terinfeksi, semua bisa melalui hari-harinya dengan segera pulih, dan mereka yang belum tertular tetap sehat selalu. Harapan pemerintah dan semua negara di dunia supaya pandemi ini bisa terkendali, bisa kita akan temui nanti di saatnya tidak lama lagi. Jadi kita segera bisa kembali ke suasana pergaulan yang lebih normal seperti sebelum pandemi, paling tidak mungkin bisa beradaptasi dengan situasi yang lebih terkendali. Terima kasih, itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Alex, Prof. Wimpi, Prof. Tuti, Dr. Oke, Dr. Pram. Terima kasih, Dok. Terima kasih.
Selamat weekend semuanya. Ya. Nggih. Ya, Prof. Tuti, Semoga Prof. sukses. Vivi, Dr. ya. Pur, Dr. Christian, sebagai terima kasih. Pur, Dr. Christian, Dr. Kuarte, Dr. Gogi, Oh, Dr. Eka, sesuatu juga semuanya. nih, sehat Dr. Eka. Sehat selalu Sesuatu juga semuanya. nih. Terima kasih. Silakan Dr. Ya, ya.